Ada garisnya gitu ya? Ada garisnya. Ada putih di tengah. Iya. Omong gitu. Nah. Emang gitu, tak tutup apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa berpuasa di hari ini ya, dan memberikan kita waktu luang ya, sehingga kita bisa meluangkan waktu menjelang berbuka ini untuk kita sama-sama mempelajari ya, Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ya, bulannya Al-Quran ya. Kita menyemarakkan bulan ini dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran ya, dan juga mentadabburi Al-Quran ya. Kita akan melanjutkan pelajaran tahsin kita ya. Kemarin kita sudah sampai pada makhraj atau huruf yang keluar dari tengah lidah ya. Ada jim, ada shin, dan ada ya, ya. Adapun jim maka ja ya, tidak ada aliran nafasnya ya. Bukan ja tapi ja. Adapun sya ya, maka dibaca dengan tipis dan ada suara yang terkumpul di dalam mulut kita. Sya ya. Kemudian ya, ya maka dibaca dengan lembut. Selanjutnya adalah huruf yang keluar dari dua sisi lidah atau tepi lidah ya. Entah itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya, atau kedua-keduanya ya, atau kedua-duanya. Di sini ada satu huruf, yaitu huruf bod ya. Huruf bod, huruf bo ya. Ini termasuk huruf yang sulit dalam bahasa Arab ya. Bahkan merupakan huruf kebanggaan orang Arab karena huruf ini hanya ada dalam bahasa Arab ya. Oleh karena itu bahasa Arab juga disebut dengan lughatu ad-dad ya. Bahasa dad ya. Karena keistimewaan huruf ini ya. Orang yang selain Arab akan kesulitan ketika mengucapkan huruf ini ya. Bo ya. Jadi letak huruf bo itu di tepi lidah, ditempelkan ke geraham atas. Boleh bagian kiri, boleh juga bagian kanan, atau mungkin bisa juga kedua-duanya. Adapun ujung lidah maka seperti pada gambar akan menempel pada gusi atas atau langit-langit bagian atas. Tapi di sana hanya menempel saja. Bo ya. Tidak sampai menekan. Karena kalau menekan nanti akan keluar huruf dal ya. Do ya. Do ya. Kalau itu karena kita menekan di sana di di gusi atau langit-langit atas atau ujung lidah ya.
tapi tidak menekan pada tepi lidah, ya. Atau lidah kita turun sampai ke gigi seri, ya, maka akan keluar huruf dha, ya. Maka sebagian orang ada yang waladzallin, ya. Itu karena ujung lidahnya masih nempel gigi, ya. Jadi ujung lidah ke atas dan yang ditekankan adalah pada tepi lidah, ya. Bo, ya. Baik, kita latih. Dadidu bad, dadidu bad. Ya, bagus. Jadi tidak kaku, bukan dodi tapi dadi, ya. Dadi, ya. Begitu juga ketika sukun masih ada aliran suara bad, ya. Dadidu bad. Ya, coba Mas Rama. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Yang kasrah lebih tebal lagi, bukan di tapi di. Jadi ketika mengucapkan yang kasrah, mulut tidak langsung dibuka di, tapi agak ditutup sedikit di. Ya, coba diulangi sekali lagi. Ya, bagus. Monggo, Pak. Bad. Ya, bagus. Silakan. Sekali lagi. Dadidu bad. Ya, monggo. Ketika sukun bukan bad tapi bad. Bad, tebal. Bad, tidak ada aliran nafasnya, bukan bad, ya. Tapi berhenti aja, ya. Bad, aliran nafas berhenti, ya. Bad, ya. Silakan. Ya, bagus. Jadi ini adalah huruf dha, ya. Coba kita baca contoh-contohnya dalam Al-Quran. Ya, oh tidak ada. Ya, nanti mungkin digabung contohnya. Jadi itu adalah huruf dha, ya. Biasanya kesalahan dalam membaca huruf dha ini tentu dari tebal tipisnya, ya. Jadi walaupun kasrah tetap dibaca tebal, walaupun sukun tetap tebal, bukan bad tapi bab. Ya. Ketika kasrah di, ya. Di, ya, bukan di, ya. Tapi di tebal. Tapi kalau dilihat tadi bacanya sudah bagus, tidak mirip dengan dha atau tidak mirip dengan dal. Kemudian ada juga huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, bertemu dengan langit-langit atas. Di sini ada pertama huruf lam, ya, la, ya, la. Ya. Kalau dilihat di sini ujung dari sisi lidah, ya. Jadi bukan ujung lidah saja tapi sisinya lidah, ya, ini ditempelkan ke langit-langit atas. Oleh karena itu dalam bahasa Arab la itu terdengar lebih lembut daripada la l, daripada l bahasa Indonesia. Kalau l, la, ya, itu hanya ujung lidah, ya, tidak di sisinya, ya. Kalau bahasa Arab itu dari sisinya juga. Oleh karena itu la bukan la, ya, bukan lali tapi lali, ya, lebih lembut, ya. Ya. Jadi itu ya, kalau dilihat di gambar, nah dia mulai dari tepi sampai tepi lagi, tapi di ujungnya, ya. Ya, kita latih. Lalilubal, lalilubal. Ya, bagus. Silakan.
Ya. Ya. Bagus. Masih terdengar kaku sedikit, bukan la tapi la. Agak lembut ya. Sekali lagi. Bagus ya. Ya. Bagus ya. Bal. Ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, jadi la ini dalam bahasa Arab terdengar lebih lembut. Dan dia ketika sukun itu masih ada aliran suaranya. Bal ya. Maka ketika Al-Fatihah ya, alhamdu ya. Alhamdu nyambung ya, ada aliran suaranya. Tidak dipantulkan, bukan alhamdu ya. Atau putus alhamdu ya. Rabbil alamin ya. Tapi ada aliran suaranya nyambung. Rabbil alamin ya. Rabbil alamin ya. Baik. Kemudian ujung lidah ya. Pertama ada huruf nun ya. Ujung lidah, kalau tadi la itu ujung lidah tapi sisinya ya. Kalau ini benar-benar ujung lidah saja ya. Ditempelkan ke langit-langit atas juga ya. Maka ada na ya. Dan ini mirip seperti bahasa Indonesia n ya. Sehingga bagi kita tidak sulit. Baik, kita baca bersama-sama. Naninuban. Ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika sukun masih ada aliran suaranya seperti lam ya. Bal, nun juga ban ya. Ban, tapi tidak terlalu panjang ban ya. Hanya sedikit ban. Oleh karena itu tidak diputus, tidak juga dipantulkan ya. Siratal ladzina an'amta ya. An'amta ada alirannya sedikit ya. Bukan an'amta atau an'amta ya. Sehingga an'amta nyambung ya. Tidak putus ya. Karena nun ini mudah, maka kita lanjutkan. Selanjutnya adalah huruf ra. Ra ya. Dalam bahasa Indonesia ada juga yang mirip, yaitu R ya. Perbedaannya, kalau bahasa Arab itu getarannya huruf ra tidak terlalu banyak. Jadi getarannya hanya 1, 2, kemudian yang ketiga disamarkan ya. Ra ya. Bukan ra ya. Kalau bahasa Indonesia kan R ya. Banyak getarannya ya. Semakin banyak getarannya semakin jelas ya. Maka dulu biasanya untuk latihan R, laler, nemplok nek pinggir ler, rel ya. Jadi semakin banyak getarannya semakin bagus. Kalau bahasa Arab sebaliknya ya. Hujan lagi ya. Allahumma shayban nafi'an. Jadi getarannya disamarkan ya. Ra. Kalau kita lihat gambarnya, ra ini ada yang tebal dan ada yang tipis ya. Yang tebal misalnya ketika berharakat fathah atau dhammah ra ya. Kalau tebal maka lidah bagian belakang otomatis naik ya. Maka gambarnya kita lihat lidah bagian belakang naik ke atas. Kalau ketika tipis maka lidah bagian belakang tidak naik ya. Ketika berharakat kasrah maka dibaca tipis ya. Ketika dhammah dan fathah tebal. Tadi pada huruf lam juga ada yang tebal dan tipis ya. Yang tebal, tapi kalau lam tebalnya hanya satu keadaan ya. Ketika dalam lafaz Allah ya, maka dibaca tebal. Selain itu dibaca tipis ya. Adapun ra ini banyak keadaan, ada yang tebal dan ada yang tipis ya. Kita baca bersama-sama. Rarirubar.
Rarirubar. Ya, jadi ketika sukun, ya di situ sebelumnya fathah maka tebal. Bar, ya. Bukan bar, jadi bibirnya tidak dibuka tapi ditutup. Bukan ditutup sama sekali, ya, agak sedikit menutup itu. Bar, ya. Ya. Rarirubar. Ya, coba Mas Rama. Ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Bagus. Monggo, Pak. Bagus ya. Silakan. Ya. Yang sukun agak tebal. Bar, ya. Ya. Oh ya, bagus. Ya, lumayan bagus. Bar. Ya. Ya, sudah bagus. Ya, tapi sudah bagus semua, ada getarannya. Yang penting itu ada getarannya. Sebagian wawi itu jadinya huruf wa kalau wawi tanpa dikasih getaran. Jadi yang penting ada getarannya, ya. Kalau bahasa Arab nggak ada getarannya mirip huruf wa jadinya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada getarannya mirip huruf lam, ya, lo, ya. Jadi ini adalah huruf ra, yang mana keluarnya di ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Kemudian di sini ada lagi ujung lidah juga, akan tetapi bertemu dengan gusi, ya, atau juga dengan gigi seri bagian atas, ya, akan tetapi bagian dalam. Artinya agak lebih turun sedikit dari tempatnya na dan ra tadi, ya. Ada 3 huruf, ta, da, dan ta, ya. Ta, da, dan ta, ya. Kita mulai dari ta dulu, ya. Di sini gambarnya dibedakan karena ta ini dibaca tebal, ya. Sedangkan da dan ta dibaca tipis, ya. Maka ketika tebal, posisi lidah bagian belakang naik ke atas, ya. Kalau tipis maka posisinya tidak naik ke atas. Ya. Ta, ya. Ta dibaca dengan tebal, kemudian tidak ada aliran nafasnya, ya. Bukan toti tapi toti, ya. Kemudian juga tidak kaku. Artinya kalau bahasa Indonesia, ya, kalau bahasa Indonesia itu kan ta itu ujung lidah nempel langit-langit atas, artinya agak ke bawah sedikit, ya, sehingga to lebih lembut, ya. Bukan to tapi to. Bagian lidah kita yang nempel itu agak banyak, bukan hanya ujungnya saja, ya. To, ya. Tatitu batu. Kemudian ketika qalqalah juga tidak ada aliran nafasnya, bukan bat, ya, tapi batu, ya, bukan bat. Kalau bat nanti jadi huruf ta, ya. Kalau bat nanti jadi huruf ta, ya. Jadi tebal dan memantul, batu, ya, batu, ya. Tatitu batu. Ya, coba selama. Ya. Ya, bagus. Ya. Bagus, ya. Ya. Yang qalqal, yang sukun tebal, batu. Ya, bagus. Pantulannya belum terdengar, batu, ya. Batu, ya. 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 Yang sukun jadi ta, ya, bat.
Kalau bat itu jadi ta ya, batu. Ya, bagus. Seperti itu. Ya. Batu. Ya, bagus. Batu ya, batu. Jadi bukan bat. Kalau bat nanti huruf ta ya. Tati itu bat ya. Ta ada aliran nafasnya, kalau ta tidak ada aliran nafasnya. Kemudian ta ya. Selanjutnya adalah da ya. Da. Ya, huruf da bahasa Arab agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kaku ya. Dadidu. Dadidu ya. Kalau bahasa Arab dadidu ya. Jadi posisinya kalau dilihat di gambar ya, itu ujung lidah nempel gusi atau sebagiannya nempel gigi seri ya. Kalau yang bahasa Indonesia itu agak naik ke atas, nempelnya ke langit-langit atas ya. Nah, jadi yang bahasa Arab lebih turun sedikit. Kalau bahasa Indonesia agak naik sedikit posisi ujung lidah, posisi menempelnya ya. Jadi lebih lembut dalam bahasa Arab. Dadidubad. Dadidubad ya, mana baca? Ya. Kemudian ketika sukun memantul bad ya. Bad. Dadidubad. Kemudian juga tidak ada aliran nafasnya ya. Bukan dadidu ya. Dadidu ya, tapi dadidu ya. Aliran nafasnya ditahan. Sekali lagi dadidubad. Ya, silakan. Ya, bagus. Bad. Ya, bagus. Ya. Ya, bagus. Ya. Dadidubad. Monggo. Ya, bagus. Silakan. Ya. Bad. Ya. Ya. Ya, bagus. Yang kasrah masih di ya. Bahasa Jawa ya. Ditahan sedikit di ya. Dadi ya. Bagus ya. Iya. 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 Jadi ketika dalam Al-Fatihah ihdina ya, bukan ihdina ya. Ditahan aliran nafasnya. Ihdinas ya. Bukan ihdinas ya. Aliran nafasnya ditahan. Kemudian huruf ta ya. Ya. Tempat keluarnya masih sama, makhrajnya masih sama seperti ta dan da ya. Kan tapi kalau ta ini dalam bahasa Arab ada aliran nafasnya. Ada basah-basahnya ya. Adapun bahasa Indonesia T ya. Ta itu tidak ada aliran nafasnya ya. Kalau dalam bahasa Arab ada aliran, ada hembusan nafasnya ya. Tatitubat. Tatitubat. Ya, ketika sukun masih ada aliran nafasnya sedikit. Bat ya. Tapi tidak terlalu banyak, bukan bats ya. Berarti sedikit saja bat ya. Tatitubat. Ya, silakan. Ya. 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 Tatitubat.
Ya, bagus. Ya. 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 Bat. Ya. Ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya. Bagus. Bat. Ya, bagus. Itu adalah huruf ta ya. Jadi tidak terlalu kaku ya. Dalam Al-Fatihah misalnya mustaqim ya, bukan mustaqim ya. Bukan ta tapi ta, lembut. Ihdinas siratal mustaqim ya. An'amta alaihim ya. Ada aliran nafasnya. Walaupun aliran nafasnya juga tidak terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak juga salah. Misalnya ta, ti ya, itu terlalu berlebihan malah salah juga. Tapi kalau tidak ada sekali, sama sekali juga salah ya. Misalnya ta ti tu ya. Tapi jadinya ta ti tu ya. Baik. Kemudian huruf yang keluar dari ujung lidah nempel ujung atau menempel gigi seri bawah. Ada so, za dan sa. Kita lihat gambarnya. Kita lihat ujung lidah nempel gigi seri bawah. Bukan gigi seri atas ya. Kalau tadi gigi seri atas, ini gigi seri bawah. Bagian dalam, bukan ujungnya ya. Ada so, sa dan za. Tiga huruf ini karena kalau kita lihat di gambar itu posisinya ada jarak antara gigi atas dan gigi bawah, kemudian lidah juga ada jarak antara lidah dan langit-langit sehingga menghasilkan suara tajam. Ya, ada suara tajam. So, ya. Sa, za. Ya. Ya. Dan ketiga huruf ini ada aliran suaranya. Ya. Adapun so dan sa ada aliran nafasnya. Ya. Oleh karena itu suaranya tajam. Di sini dibedakan antara so dan antara sa dan za. Karena so huruf tebal, maka pangkal lidah atau bagian belakang lidah naik ke atas. Oleh karena itu tebal. Kita latih so dulu. So huruf tebal dan dia adalah huruf sin yang tebal. Jadi huruf sin ditebalkan. Ya, sebagian orang salah membaca ya. Membaca so mirip sya ya. Sya. Ini salah. Ya. Jadi so itu sebenarnya adalah huruf sin sa biasa s ya. Sa tapi ditebalkan jadi so ya. So. Ketika kasrah juga tetap tebal, bukan si tapi si ya. Ini untuk membedakan antara huruf sin dan huruf shad ya. Kalau huruf shad itu ditebalkan. Ketika dhammah juga su ya. Jadi bukan su ya. Apa bedanya antara sin dan shad ketika dhammah ya? Ketika dhammah itu langsung mulut tidak dibuka, su ya. Tapi kalau huruf sin mulut dibuka terlebih dahulu, su ya, agar tidak tebal. Baik. Ketika sukun juga tebal, bas bukan bas tapi bas. Kita baca bersama-sama. So si su bas. So si su bas. Ya, jadi jangan dibaca sho tapi so. Ya, dia mirip sa, tidak mirip sya. Karena kalau sya kemarin sudah kita pelajari itu di tengah lidah. Kalau so itu di ujung lidah, jadi beda makhraj. Sekali lagi. So si su bas.
Ya, coba Asrama. Ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Bas. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya. Sekali lagi. Ya. Masih ada campuran shinnya yang fathah ya, bukan sha tapi sa. Ya. Ya, bagus. Ya. Bagus. Ya. Yang kasrah agak tebal, si ya. So si ya, tebal. Ya. Ya, bagus. Jadi itu adalah huruf so. Kesalahan yang paling kita waspadai adalah percampuran antara so dan sya ya. Jadi so ini sangat berbeda dengan sya. Oleh karena itu bukan ihdinas-syira ya, itu salah. Ihdinas-sira. Karena kalau sya tidak ada suara tajamnya ya. Kalau so ada suara tajamnya ya. Si ya. Sirata bukan syirata ya. Bukan syirata tapi sirata ya. Siratal ladzi ya. Kemudian huruf za ya, ini juga masih satu makhraj atau satu tempat keluar dengan so. Ujung lidah ditempelkan gigi seri bawah ya. Hanya saja za tidak tebal ya. Zazizubaz ya. Zazizubaz ya, coba ya. Baz bukan bas. Kalau bas itu ada campuran sinnya sedikit. Bukan bas tapi baz. Ya. Enggak ada asnya tapi baz. Ya. Jadi suara tajamnya za itu berbeda dengan sa. Kalau sa bas, kalau za baz. Baz ada getarannya sedikit ya. Seperti suara listrik. Z ya. Baz. Jadi bukan bas tapi baz. Coba sekali lagi. Za. Ya, bagus. Ya. Bagus. Baz. Ya. Ya. Siapa? Ya. Zazizubaz. Ya. Ya. Silakan. Ya. Monggo. Jenengan nggih. Z. Ya. Baz. Zazizubaz. Sekali lagi. Ya, baz. Iya. Insyaallah uzur ya. Memang membaca za agar sempurna kan harus ada giginya ya. Tapi kalau sudah ada giginya maka dibaca semampunya za ya. Yang penting kalau bisa dibedakan agar tidak mirip ja ya, bukan jaji tapi zazi ya. Zazi ya. Kemudian selanjutnya adalah sa ya. Ini juga tempat keluarnya sama dengan za dan so. Tapi tipis ya.
Sasi subas. Ya. Sasi subas. Ya, ini mirip seperti S bahasa Indonesia ya. Tapi ya, mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa S ya. Mungkin bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia harusnya bisa S ya. Sa ya. Ya. Sa. Ada yang bisanya malah sa ya. Sa mirip seperti sa yang temannya ta titik tiga ya. Kalau ini ada suara tajamnya sa. Cuma yang perlu diperhatikan ketika kasrah tipis ya. Si bukan ya. Ketika sukun juga tipis ya, bukan bas tapi bas, dibuka mulutnya. Terutama ketika dhammah ya. Ketika dhammah kalau posisi bibirnya kurang tepat nanti bisa langsung tebal. Misalnya su ya, langsung dimonyongkan ya. Yang benar itu ketika s-nya dibuka dulu. Baru ketika u dimonyongkan. Su ya, agar tidak langsung su ya. Kalau su nanti langsung tebal. Seperti dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Di situ ada su ya. Ada su ya. Kalau yang su yang pertama tipis, su yang kedua tebal ya. Jadi semampu kita membedakan antara so dan sa. Ya, karena sa ini insyaallah mudah, kita lanjutkan huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ya. Di sini ada 3 huruf dha, ya. Dha dan tha. Ya. Dha, dzal dan tha. Dha, dha, tha. Ya. Mungkin 3 huruf ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Letak makhrajnya atau tempat keluarnya ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas, ujung gigi seri bagian atas ya. Sehingga kalau dilihat di gambar itu posisi lidah terlihat dari luar, artinya keluar sedikit. Ya. Ini untuk memudahkan aliran suara ya. Karena dha, dha dan tha ini ada aliran suaranya semua ya. Tidak putus ya. Kita baca dulu yang dha, kita latih ya. Jadi dha ya, dha. Ya. Kalau lidah tidak keluar nanti akan mirip dha ya. Dha. Ya. Maka dikeluarkan sedikit ya, agar ada aliran suaranya jelas. Dha ya. Dha. Ya. Ini bukan dalam surat Al-Fatihah tidak ada ya, dha ya. Jadi bukan dhalin, tapi kalau dhalin itu pakai dha, dhalin ya. Kalau ini misalnya zalimin ya. Zalimin dha ya. Dhadhidhu badh. Dhadhidhu badh. Aliran suaranya ketika berharakat fathah, kasrah, dhammah itu di awal. Jadi ada adh-nya dulu. Dhu ya, tidak langsung dhadhidhu ya, tapi ada adh-nya dulu. Kemudian ketika sukun itu masih ada aliran suaranya, tidak putus ya. Badh, bukan badh, bukan badh ya. Dhadhidhu badh. Ya, coba. Ya. Yang fathah kurang aliran suaranya ya. Dikasih dulu. Dha. Ya, dha. Ya, bagus. Ya. Ya, bagus. Dhadhidhu badh. Ya, bagus.
Iya. Monggo. Ya. Kan. Iya, Bapak. Baz. Iya. Masih mirip dha ya. Kalau ini bukan dha tapi dha. Lidahnya agak keluar sedikit. Dha. Iya, bagus. Ketika sukun tidak memantul, bukan badh tapi baz. Ya, baz. Dia ini mirip dha ya, mirip dha tapi tebal. Baz. Ya. Ya. Ya, bagus. Ketika sukun bukan badh ya, tapi baz. Sudah habis waktunya? Oh iya. Baik, bagus. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang ya, bismillah. Karena waktunya sudah habis ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan berpahala ya. Diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.